Ya, terima kasih. Ini Mas Dedi Irawan. Ya, ini kolektor sekaligus budidaya bonsai. Saya bisa ketemu, saya sangat gembira dan berterima kasih bisa menerima saya, Mas Dedi. Sami-sami, sama-sama. Oke. Sama-sama belajar kita. Oke. Oke, terima kasih, Mas Dedi. Saya memulai bonsai dari anak saya berumur 0 tahun. Bonsai pertama kali saya Asem Jawa. Ada di sana sebentar ya, masih. Nah, sekarang totalnya 30 tahun itu dari biji. Awal saya ngebonsai dapat teman sesama teman hobi awalnya. Nah, dari situ kita sama-sama belajar dan belajar terus sering jalannya waktu. Ya mungkin karena ada kegiatan lain, ya saya kehilangan satu-satunya teman bonsai di Jayapura, Papua di sini. Nah dari situ tetap saya semangat. Kemudian saya berbudidaya santigi. Maaf nggak ada buktinya karena sekarang semua tinggal kayu bakar. Nah saya bangkit lagi. Sekarang dapat teman banyak di sini. Saya berusaha mengedukasi dalam tanda kutip budidaya ya. Iya. Nah, budidaya. Saya mohon maaf anti dongkel, tapi saya tidak melarang teman-teman sekalian untuk mendongkel. Saran saya, iya ditanam kembali dan ada penggantinya. Asumsi saya, satu orang seneng dongkel, dikalikan lah. Sekarang asumsi saya, satu orang dongkel nggak mau dia bawa satu, pasti bawa 10. Sekarang kalau yang senang dongkel ada 100 orang, dikalikan aja deh berapa pohon. Nah, satu-satunya yang masih tersisa hasil budidaya, ya contoh kecil lah sancang. Ini saya mau memulainya dari sebesar lidi 13 tahun. Ekstrim, aliran saya ekstrim semua. Ya, saya beruntung ini Mas Dedi ya. Saya sudah bertahun-tahun ya mencari teman sehobi. Ternyata baru sekarang. Kebetulan juga di grup WA. Kemudian saya memang ada kegiatan di Jayapura dan saya menyempatkan untuk bisa ketemu Mas Dedi. Suatu kehormatan buat saya Pak. Nah ini salah satu tersisa satu-satunya hasil budidaya saya santigi, dan ini berumur 13 tahun. Oh, 13 tahun ya? Dari sebesar ini, sebesar lidi, saya stek pucuk, bukan dari biji. Jadi lihat, mana ada hasil dongkel didapati dalam bentuk seperti ini. Asamnya boleh bisa juga. Iya. Harusnya pakai rotan. Nah, ini bonsai koleksi Mas Dedi Irawan. Jadi ini adalah budidaya ya, bukan dongkel. Iya. Yang di atas. Jadi Mas Dedi ya, jadi sejujurnya saya itu sedang cari saudara sehobi. Terhitung saya sudah 28 tahun di Papua. Ternyata sulit cari orang yang sepemikiran, sehobi, itu ternyata sulit. Jadi kebetulan saya memang tidak pure hanya di bonsai, tetapi saya di tanaman hias. Awalnya saya yang paling lama ya di anggrek, yang lama di anggrek. Tapi karena kebetulan pandemi ini berlarut-larut sampai saat ini belum selesai juga. Ada teman-teman yang semacam, bagi saya bonsai ini adalah sebetulnya hobi saya yang terpendam bertahun-tahun sebetulnya. Bonsai nggak pernah mati. Ya saran saya itu hanya menyatukan paham.
pertama menyatukan misi, menyamakan pemahaman soal bonsai, itu yang pertama. Iya, iya, iya. Ini asam, Belum terawat Pak. asam, cemara. 13 tahun. Mas Ini Teo, dolar yang ya. udah 13 tahun ya? Ya, dolar yang besar ya, bukan Oh, dolar iya, yang iya. mikro. Iya, iya. Nah, ini tampak depan. Terjatuh. Nah, Oh, ini tambah depan. itu tampak depan. Ini ada sampingnya. Ini pacar kuku. Oh, ini petar kuku. Di atas ada lada. Ini koleksi Mas Dedi Irawan, ini di atap kamar mandi ya. Ini lada-lada. Ini dominasi lada-lada Mas ya. Iya, lada-lada duri. Ada sih lada-lada mikro yang tanpa duri. Ini koleksinya Mas Dedi Irawan, ini ditaruh di atas tempat kamar mandi. Ini sinensis Yang ini, green, ya. ini sinensis. 12 tahun. Ini 12 tahun ya. Iya. Jadi ini saudara-saudara, teman-teman sahabat Bigan Bonsai. Ya, sudah lama saya mencari teman, saudara sehobi. Ternyata hari ini saya bisa ketemu dan ini sangat bergembira ya, sangat senang sekali saya. Alhamdulillah. Saya berharap kedepannya teman-teman sehobi di Jayapura khususnya, Kerom, ayo kita bergandeng tangan, kita kelola kembali bonsai ini kedepannya. Tidak banyak harapannya, paling tidak hobi kita tersalurkan. Syukur bisa ada nilai impactnya, yaitu nilai ekonomi. Paling penting adalah hobi tersalurkan. Kita harus mengeksplor, jadi nggak melulu di bahan-bahan yang udah lama. Karena apa? Bukannya sombong sih. Kalau kita monoton di bahan-bahan yang lama, kita nggak berpengalaman untuk ke depannya. Artinya ada bahan baru yang import lah atau yang lokal. Nah, dari situ kita nggak dapat pengalaman dari karakter pohon. Karakter pohon kan berbeda-beda. Ini mungkin kalau tidak sesuai saya minta maaf ini. Iya. Nah, jadi sepertinya suka dengan, atau memang di jalurnya, di jalur selentingan ya? Enggak. Itu aja. Ya, ini memang belum diperuning Pak. Oh, Belum iya. diperuning kan, tempo hari kan latar belakang putih kan. Iya. Nah, sekarang beda. Bisa diedit ntar kalau. Iya. Wansu. Ini wacang. Sini, iya itu Ini wacang. akar. Ya, ini dari akar ya? Iya, Oh. akar. Akar, dolar, Sinensis green. sinensis green. Sebelahnya golden sinensis. Ya. Itu langka itu. Iya. Dan visi artinya gini, ya harus paham lah. Kalau yang mau berbudidaya silakan, yang mau mendongkel silakan. Tapi ya saya nggak melarang. Artinya gini, boleh ya kalian dongkel, tapi harus ada penggantinya. Intinya jangan berangkat dari uang. Kalau orang berangkat dari uang nggak bakal jadi. Oke Mas, kita bincang-bincang tentang bonsai ini. Itu kalau secara garis besar itu ada dua. Yang pertama adalah orang karena hobi. Yang kedua karena efek ekonomi. Ya, Kedua-duanya memang tidak bisa disatukan, ya nggak bisa. tetapi bisa menjadi sejalan pada saat memang sudah menjadi kepentingan. Nah,
Nah sekarang saya ingin sebagai apa namanya pembudidaya senior di Japura, Mas Dedi ya. Jadi ada nggak terbersit kita mengadakan kecil-kecilan lah gitu, semacam tidak harus besar-besar, tidak. Yang penting ada kegiatan bahwa bonsai itu tidak mati di Japura, begitu. Kita harus izin dulu ke PBBI pusat, Pak. Iya Di Jakarta. Iya. Tempo hari saya sudah membahas ke Pak Sarno. Tapi ya itu tadi saya melihat karakter orang yang di FB di grup kayaknya apa ya, jalan sendiri. Iya. Jadi ya itu tadi kembali ke kitanya dulu. Ya sederhana saja, kita harus menyamakan misi dulu. Nah, baru kita bisa minta izin ke PBBI pusat gitu. Nah, setelah kita mendapatkan izin baru kita dapat intinya di situ. Jadi kita harus menyamakan misi dulu. Soal disetujui nggak disetujui sama PBBI pusat. Nah, syaratnya kan kita harus punya dulu koleksi. Iya. Nah, dilihat ada nggak kita koleksinya dari anggota itu, apa aja koleksinya bonsai. Nah, baru kita bisa ngajukan ke sana. Nah, di sana nanti bisa ngasih kartu. Nah, kalau bahwasannya kalau kita di sini PBBI cabang Papua Jayapura Selatan kan gitu. Iya. Nah, dari situ baru kita mulai berjuang. Ini ibaratnya baru mau dimulai istilahnya. Iya. Oke Mas. Kalau kita bicara apapun tentang hobi, ya, kita harus ada semangat. Baik teman-teman yang sudah lama senior maupun orang-orang yang baru. Dan kita bagaimana bisa menciptakan suasana yang bisa menarik banyak orang. Nah ini sepertinya tidak mungkin ya, bonsai akan dibiarkan merana begitu saja. Padahal saya pikir Japura ini pecinta bonsai juga banyak sekali, tapi dalam tanda kutip mohon maaf itu tercerai-berai. Mungkin berbagai macam latar belakang kesibukan sehari-hari yang terutama itu yang paling mendominasi. Kenapa jadi kita susah untuk bergabung. Saya berkaca dari teman-teman di Merauke, mereka luar biasa ya, dengan semangat yang mereka tidak mohon maaf ya, tidak mengukur sesuatu dengan ini, tapi semangatnya itu yang saya nilai gitu ya, itu luar biasa. Nah saya berharap teman-teman ya, Mas Dedi dan teman-teman lain itu bagaimana kita bangkitkan lagi semangat itu Mas Dedi. Ya keharmonisan itu kita bentuk, kita membangun keharmonisan dulu. Setuju sekali. Nah, kita membangun keharmonisan dulu. Soal iri dengki, kamu punya kok saya nggak punya ya, kita harus belajar. Iya. Ya itu tadi menyatukan keharmonisan. Nah dari situ kita mulai jalan bareng, sharing bareng. Nah kalau ada soal yang bisa ditanyakan kan banyak, salah satunya ya mohon maaf saya atau yang lainnya. Tapi untuk kesempatan ini catatan ya Mas Dedi ya, saya sangat senang, sangat bergembira sekali saya bisa ketemu jenengan ya, bertahun-tahun ya, berpuluh tahun bahkan, ternyata sulit untuk ini, dan berkat teknologi komunikasi yang semakin canggih ya, dengan adanya grup-grup di media sosial dan sebagainya, saya bisa menemukan sosok, mohon maaf tanda kutip, memang di mana-mana pebonsai itu selalu dikatakan orang gila, tapi dalam tanda kutip gila yang sebenarnya. Saya udah lama gila wah, susah untuk waras. Iya. Oke, terima kasih Mas Dedi Irawan, Kami kesempatannya untuk mau menerima saya, dan saya sudah berpuluh tahun mencari sedulur satu hobi. Terima kasih Mas Dedi. Sama-sama. Oke, demikian teman-teman sahabat bonsai, bikin bonsai.